Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang pasar persaingan tenaga kerja kompetitif. Sebelum masuk ke inti materi, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya M. Jodcasna Putra dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi. Perkenalkan, nama saya Bentridas Manurung Manurung. Pasar persaingan tenaga kerja kompetitif. Di dalam pasar persaingan kerja kompetitif, interaksi ada antara pekerja yang menawarkan tenaga kerja dan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja menentukan upah serta tingkat pekerjaan melalui prinsip penawaran dan permintaan. Pasar ini adalah cermin dari efisiensi ekonomi di mana pekerja mendapatkan imbalan sesuai dengan produktivitas mereka, sementara perusahaan memperoleh tenaga kerja sesuai biaya yang optimal bagi perusahaan. Keseimbangan dalam pasar penentuan upah equilibrium. Dalam pasar tenaga kerja kompetitif, keseimbangan equilibrium dicapai pada tingkat upah tertentu, di mana jumlah pekerja yang ditawarkan sebanding dengan jumlah pekerja yang diminta oleh perusahaan, yaitu ada 3 faktor: pekerja, kurva permintaan tenaga kerja, kurva penawaran tenaga kerja. Pembahasan selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Baiklah, selanjutnya yaitu efisiensi alokasi tenaga kerja dalam pasar kompetitif. Pasar kompetitif bekerja dengan prinsip efisiensi Pareto, di mana pekerja mendapatkan pekerjaan yang cocok dengan kemampuan dan produktivitas mereka. Prinsip ini memastikan bahwa tenaga kerja dialokasikan secara optimal berdasarkan kemampuan individu dan kebutuhan perusahaan, tanpa pengaruh eksternal atau intervensi. Yang pertama, nilai produk marginal tenaga kerja, dan yang kedua, efisiensi alami. Dinamika upah equilibrium sebagai penyeimbang pasar. Di dalam pasar kompetitif, upah berperan sebagai sinyal bagi pekerja dan perusahaan untuk melakukan penyesuaian. Perubahan pada tingkat upah menciptakan dorongan bagi pekerja dan perusahaan untuk menyesuaikan perilaku mereka. Yang pertama yaitu kenaikan upah, dan yang kedua yaitu penurunan upah. Dampak intervensi eksternal terhadap pasar tenaga kerja. Meskipun pasar tenaga kerja kompetitif pada dasarnya mampu menyeimbangkan sendiri, intervensi eksternal dari pemerintah atau faktor eksternal lainnya dapat mempengaruhi dinamika ini. Yang pertama, upah minimum, yang kedua subsidi pendidikan dan pelatihan, dan yang ketiga regulasi keselamatan dan kesehatan kerja. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Benri. Untuk pembahasan ini akan saya serahkan kepada rekan saya, Muhammad Derafi, dipersilakan. Implikasi kebijakan publik dalam pasar tenaga kerja kompetitif. Pemahaman tentang pasar tenaga kerja kompetitif sangat penting dalam pembentukan kebijakan publik, terutama karena banyak kebijakan yang diterapkan untuk menjaga kesejahteraan pekerja dan stabilitas ekonomi. Faktornya yang pertama, kebijakan upah minimum, yang kedua, subsidi pendidikan vokasional dan pelatihan ulang, dan yang ketiga, jaminan sosial dan pengangguran. Berikutnya pasar persaingan kerja. Berikutnya pasar persaingan kerja kompetitif sebagai cermin kesejahteraan ekonomi. Pasar tenaga kerja yang kompetitif memiliki pengaruh signifikan terhadap distribusi pendapatan, tingkat pengangguran, dan kesejahteraan umum masyarakat. Faktornya, yang pertama, distribusi pendapatan dan penyesuaian otomatis terhadap permintaan dan penawaran. Yang terakhir, kesimpulan, pasar tenaga kerja kompetitif bekerja melalui keseimbangan penawaran dan permintaan, di mana upah dan jumlah tenaga kerja ditentukan sesuai produktivitas dan kebutuhan perusahaan. Upah berfungsi sebagai sinyal penyesuaian bagi pekerja dan perusahaan, memungkinkan alokasi tenaga kerja yang efisien dan optimal. Meskipun pasar ini dapat menyeimbangkan diri secara alami, intervensi seperti upah minimum dan subsidi pelatihan
penting untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan mengatasi ketidakseimbangan. Kebijakan publik yang mendukung dan mengatasi ketidakseimbangan publik yang mendukung pelatihan serta jaminan sosial membantu adaptasi ekonomi terhadap perubahan. Dengan demikian, pasar ini mendukung stabilitas dan kesejahteraan sosial dan kesejahteraan ekonomi jangka panjang. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.